Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatil muttaqin. Walhamdulillahilladzi ja'ala tariqan wa sabilan wa qama ala ma'rifati burhan wa dihan wa dalilan. Wa rasulana ilaina Muhammad ibn Muhammad wa rasulan sallallahu alaihi wasallam bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Hananul Manan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi ba'atsa bil bayyinat mu'ayyidan bil mu'jizatil Qur'an wa darasil adyan wal ali wa salima tamatil ayyam wa suhur wa durul mamaril ajman. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi yadihi lailan minal haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriya min ayatina innahu samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan bi ijatil wahhab di kalimatul sabil asbab fi dari kitab bisadil ahbab wa kamalida wadatil abwali jadi wa marida wa miftai babil hijab fil qulubi jangan bisa menjawab bi risaf wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala fas'alu hadzal amal khalisan wajhil karim wa sallu fa'uji bina fa yasal qadi wa bil ijabati jaddir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbiyallahu ni'mal wakil. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ucapkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah masih di bulan Rajab ini. Semoga di bulan Rajab ini dicurahkan maghfirah yang deras kepada kita semuanya, diampuni dosa-dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala, tambahi iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosa-dosa keluarga kita, sanak saudara kita, kedua orang tua kita, dan dosa umat Nabi Muhammad SAW, dan dicurahkan rahmat keseluruhan kepada kita semuanya. Segala hajat kabul, hajatan selamatan fi dunia wa dunia akhirah, dan diakhirkan semuanya bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam kita tunjukkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para zuriat dan para sahabatnya dan orang yang mengikuti baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita menerangkan tentang keutamaan tawadu, yaitu rendah hati. Yang mana dalam surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzi yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum jahilun qalu salaman. Yang mana artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan para hamba Allah yang Maha Kasih itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang, dan apabila mereka ditegur dengan celaan oleh orang-orang jahil, mereka mengatakan selamat. Gitu. Dan diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dzukirtu baina yaday falam yusalli ala dakhalan nar." Barang siapa disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak membaca sholawat untuk saya, maka dia masuk neraka. Karena membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW ketika namanya disebutkan hukumnya fardu ain, wajib menurut Imam At-Tahawi di tiap kali kesempatan. Kata ulama, sementara ulama dalam suatu majelis cukup sekali membaca sholawat, walaupun disebutkan Muhammad berulang-ulang, seperti sujud tilawah dan membaca yarhamukallah kepada orang bersin, yaitu kalau bahasa Jawanya wahing. Dan dengan itu kamu memberi fatwa, dan yang lebih utama adalah dibacakan sholawat setiap namanya disebutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW tidak seorang pun kecuali di kepalanya terdapat, dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tidak seorang kecuali di kepala terdapat dua rantai. Satu rantai naik ke 7 lapis ke langit, dan satu rantai yang lain sampai ke bumi yang ke-7, turun ke bumi sampai ke-7. Apabila seorang itu tawadhu, maka Allah Ta'ala mengangkat
dengan rantai yang di langit ketujuh, derajatnya maksudnya. Dan apabila dia sombong, maka Allah Ta'ala merendahkan dengan rantai di bumi ketujuh juga. Jadi manusia ini punya rantai di kepalanya, 2 rantai. Kalau kita rendah hati, diangkat sampai 7 lapis. Tapi kalau sombong, dihinakan sama Allah Ta'ala sampai 7 lapis bumi. Adapun celah sifat sombong, maka telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai wal adamatu izari faman naza'ani fihimma aqaituhu finnari wala ubali. Kebesaran adalah kain selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Maka barang siapa merebut keduanya itu, maka aku ceburkan dia ke dalam neraka dan aku tidak pedulikan. Riwayat Ibnu Majah. Firman-Nya, kebenaran adalah kain selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Kebesaran adalah kain selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Artinya bahwa sesungguhnya keduanya itu adalah sifat dan beberapa sifat Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seorang hamba berlaku takabur, yaitu sombong. Diriwayatkan dari Amir bin Su'aib dari ayahnya, dari neneknya, dari Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang takabur akan digiring besok hari kiamat seperti semut dalam bentuk orang laki-laki yang diselimuti oleh kerendahan dari segala tempat, dihalau ke penjara jahanam yang dinamakan bulasa, diselubungi oleh api yang sangat panas, diberi minum dengan tanah dari kolba, dari hobal, yakni yakni tempat jahanam yang penuh dengan nanah bercampur darah, yang tanah itu adalah bekas perasaan dari penghuni neraka. Atizaro ialah semut kecil. Jadi maksudnya orang yang takabur sombong besok di hari kiamat, ia sangat hina, diinjak-injak oleh penghuni neraka, udah dijajah oleh pendereka sama dengan kakinya. Udah masuk neraka, diinjak lagi sama penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, salah satu la yakallimuhumullah yaumal qiyamah la yujakihim wa la yanturu ilaihim walahum adabun adim saykun janin wa malikun kadabun wa ailun mutakabir. 3 orang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dibersihkan dan tidak pula dilihat olehnya, dan bagi mereka itu siksa yang besar atau pedih. Yang pertama, orang tua zina melacur. Yang kedua, raja yang dusta. Yang ketiga, orang fakir yang sombong. Ini ailun diartikan juga oleh sementara ulama, orang punya keluarga dan dia tidak mampu mendapatkan hasil untuk keperluan keluarga, dan dia sombong tidak mau minta, jadi tidak mau minta zakat dan sedekah yang menjadi bagiannya, dan tidak mau minta pula kepada Baitul Mal, yaitu kas negara, karena sifat sombongnya. Hal ini dia berdosa karena bisa mendatangkan bahaya kepada keluarganya. Diriwayatkan Nabi SAW, beliau bersabda, man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabara wada'ahullah. Barang siapa merendahkan diri, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa takabur sombong, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang di dalam hatinya terdapat sebobot atau seberat semut gatal dari perasaan takabur atau sombong. Sesungguhnya sifat sombong itu menjadi tutup penghalang daripada surga. Dan karena sesungguhnya sifat takabur itu memisahkan antara seorang hamba dari akhlak orang
orang-orang yang beriman semuanya. Sedangkan akhlak itu adalah merupakan pintu surga. Al-Hadis. Dan diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang termasuk tanda tawadu merendah diri ialah seorang laki-laki yang mau minum sisa saudara, yang mau minum bekas sisa saudaranya. Dan tidaklah seorang laki-laki yang minum sisa saudaranya kecuali ditulis baginya 70 kebagusan, dan dihapus daripadanya 70 kejahatan. Bahkan dia diangkat ke derajat yang paling tinggi. Ini minum bekas saudaranya. Tapi kalau saudaranya miskin, nggak mau, saudaranya diangkat. Ini tanda tawadu. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada putranya, saya beritahukan kepadamu beberapa perkara. Barang siapa perkara-perkara itu ada padanya, maka dia tidak takabur atau sombong. Yaitu pertama, mengembala kambing, naik himar, memakai kain dari bulu, mau duduk bersama-sama dengan orang mukmin yang fakir. Itu tanda tawadu. Gitu. Dan antara kamu mau makan bersama dengan keluarganya. Ini tanda-tanda. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata, pangkal tawadu atau sopan santun ialah agar supaya engkau mendahului salam kepada orang Islam yang engkau jumpai. Jadi mengucapkan salam pada orang Islam yang kamu jumpai, itu tambah tawadu. Kalau sama ketemu ulama, guru, murid yang tawadu. Ini ulama suruh salam dulu. Ulama kok gak ucapkan salam. Nah ini kok kebalik. Tanda tawadu itu murid mengucapkan salam dulu kepada ulama. Ini kok ada seudon. Ulama kok gak mengucapkan salam dulu, harus ucapkan salam. Hendaklah engkau tidak suka disebutkan kebaikmu dan takwamu. Gitu. Tanda tawadu yaitu mengucapkan salam dulu kepada orang Islam yang dijumpai. Hendaklah engkau rela dengan duduk di bawah. Ini tanda tawadu. Hendaklah engkau tidak suka disebut kebaikmu dan takwamu. Kadang orang pantas seharusnya dia duduk di depan, dia duduk di belakang. Itu tanda tawadu. Bukan berarti dia itu duduk belakang, gak payu gitu. Itu maksudnya tawadu. Ngerti tawadu ya, rendah hati. Karena sombong ini direndahkan sama Allah 7 lapis ke bumi masalahnya gitu. Dan diriwayatkan dari Hasan dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, man qasafa na'lahu wa raka'a sa'bahu wa ghabara wajahu lillah fi sujudi faqad bari'a minal kibri. Barang siapa melekatkan atau memaku sandalnya dan menjahit pakaiannya serta mengotori dengan debu pada wajahnya di dalam sujud karena Allah, maka dia bebas terhindar dari sifat takabur. Diriwayatkan dari Haisin min Hazimin bahwa dia berkata, tatkala Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke negeri Sam, maka antara dia dan pembantunya bergantian naik onta. Maka Umar naik ontanya dan pembantunya memegangi tali ontanya serta berjalan 1 fasa 3 mil. Kemudian Umar turun dan pembantunya gantian naik ke ontanya dan berjalan kira-kira 1 fasa 3 mil kemudian turun. Setelah dekat Sam, giliran yang naik adalah pembantunya. Maka si pembantu itu naik onta dan Umar memegangi tali onta.
dan di jalan yang dilewati terdapat air seperti air bah. Maka Sayyidina Umar masuk dan melewati air itu sambil berjalan serta menarik ontanya, sedang dia menghimpit sandalnya di bawah ketiak yang kiri. Kemudian keluarga gubernur Sam, yaitu Abu Ubaidah bin Zara, dia termasuk golongan 10 orang yang diberi kabar gembira dalam masuk surga, dengan masuk surga. Gubernur itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh para pembesar Sam sama keluar menyambut Tuhan. Maka tidak baik rasanya kalau mereka itu melihat Tuhan seperti ini." Gitu. Menarik onta sedang pembantunya naik di ontanya, kan bikin malu ntar. Gitu. Kata Sayyidina Umar mengatakan, sungguh Allah telah menjadikan kita mulia itu karena Islam. Gitu. Sebab Islam, maka saya tidak usah memperhatikan kata orang. Selesai. Ngerti maksudnya? Biar ngomong orang seperti itu, makanya kita menjadikan orang Islam itu, kata Sayyidina Umar, kita itu Islam, bukan kata orang. Maka saya tidak usah memperhatikan kata orang. Udah cukup, selesai. Diriwayatkan bahwa Mutarib bin Abdullah melihat Mahlab berlaku takabur sombong dengan memakai jubahnya. Maka kata Mutarib, "Hai hamba Allah, jalanmu yang seperti itu dimurka oleh Allah dan Rasulnya." Maka Mahlab, "Apa kamu tidak tahu saya?" Maka Mutarib, "Ya saya tahu bahwa permulaanmu adalah air mani yang menjijikan dan akhirmu nanti menjadi bangkai yang busuk, yang menjijikan pula. Sedang engkau di antara dua tahap itu membawa kotoran." Mahlab pun terus berlalu dan meninggalkan di jalan seperti itu serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Sayyidina Umar bin Khattab telah diangkat sebagai penguasa Bahrain sedang dia naik himar. Maka dia berkata, "Berikan jalan kepada mereka. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Akhlak mereka adalah tawadu, sopan santun, dan mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi para makhluk dan para malaikat dan bagi Allah Ta'ala." Di dalam cerita bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Mekah dan berhijrah ke Madinah dan sudah masuk pintu gerbang kota Madinah, maka keluarlah para orang kaya meraih dan memegangi tali onta beliau. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, "Lepaskan dan biarkan dia." Maka dia sudah diperintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun melepaskan dan membiarkan onta itu berjalan. Dan adalah onta itu mendalui di muka askar perkampungan kaum. Maka tatkala onta itu melewati rumah-rumah, maka pemiliknya merasa sedih seraya berkata, "Kalau seandainya saya mendapat giliran, tentu Rasulullah SAW menjadi tamu saya." Dan tatkala beliau Nabi Muhammad SAW sampai di pintu rumah Abi Ayyub Al-Ansari, maka onta itu berhenti dan duduk, dan mereka membangkitkan onta itu tidak mau berdiri. Ini ada ulama musafir tambah diusir, keroyokan. Kalau orang tahu itu ada ulama langsung, sini, masuk ke rumah saya, siapkan suguhan. Cocok. Dan tatkala beliau Nabi Muhammad SAW sampai di pintu rumah Abi Ayyub Al-Ansari, maka onta itu berhenti dan duduk, dan mereka membangkitkan onta itu tidak mau berdiri. Kemudian Jibril alaihissalam turun dan berkata, "Turunlah Muhammad di sini, karena dia Abi Ayyub tawadu kepada Allah ketika engkau turun di pintu kota Madinah." Maka orang-orang sama memperhatikan menghias rumah-rumah mereka serta berkata, "Rasulullah akan turun atau singgah di rumah kita." Dan sungguh Abu Ayyub juga berkata sendiri, "Sungguh saya adalah orang fakir. Dari mana saya memperoleh derajat penghormatan di sisi Allah sehingga Nabi Muhammad SAW singgah di rumah saya?" Allah Ta'ala menghendaki nabinya singgah di rumahnya Abi Ayyub karena tawaduknya, rendah hatinya. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabi bahwa dia berkata, ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel
beribadah kepada Allah Ta'ala selama 70 tahun, tidak berbuka kecuali dari tahun ke tahun saja. Kemudian dia minta kepada Allah akan hajatnya, dan Allah tidak mengabulkannya. Katamu Nabi, kalau sekiranya engkau mempunyai kedudukan di sisi Allah, tentu dia Allah mengabulkan hajatmu. Maka Allah Ta'ala mengutus satu malaikat yang berkata kepadanya, hei anak Adam, tawadukmu sekarang ini lebih utama di sisi Allah dari ibadahmu selama 70 tahun. Maka Allah Ta'ala mengabulkan hajatmu karena tawadukmu kepadanya. Beriktibarlah, ambillah pelajaran, hai orang-orang yang berakal, dan jadilah kamu sekalian orang-orang yang tawaduk atau sopan santun serta merendahkan diri. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Akbar bahwa dia berkata, Allah Ta'ala telah memberikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka dia Allah berfirman, hai Musa, apakah engkau tahu mengapa engkau telah aku jadikan orang yang aku ajak berbicara langsung tanpa perantara? Maka Nabi Musa menjawab, engkau maha mengetahui tentang itu ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku telah memperhatikan hati para hambaku, maka tidak aku lihat satu hati yang lebih tawaduk daripada hatimu. Maka diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah aku ajak engkau berbicara langsung. Telah dikatakan, sungguh ada 6 makhluk yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia Allah telah mengangkat mereka itu lebih tinggi dari yang semisalnya. Yang pertama, sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepada semua gunung. Maka firman Allah, sungguh aku telah meletakkan perahu Nabi Nuh dan orang-orang beriman di atas sebuah gunung dari antara kamu sekalian gunung-gunung. Maka gunung-gunung pun menjadi besar, bangga diri, artinya menjadi besar dan memanjang. Dan gunung Al-Judilah yang tawaduk, yang merendahkan diri, dan berkata, dari mana saya memperoleh derajat kehormatan sehingga Allah Ta'ala meletakkan perahu Nabi Nuh alaihissalam di atasku. Maka Allah Ta'ala mengangkat derajatnya di atas gunung-gunung seluruhnya, dan telah menentukan perahu tersebut di atasnya dengan sebab tawaduknya, rendah hatinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Hud, wastawat, tetap tinggal alal judi, di atas gunung Judi. Dia adalah sebuah gunung di bumi Az-Zazira dengan kota Masol. Kata gunung-gunung, ya Tuhan kami, mengapa engkau mengutamakan gunung Al-Judi daripada kami semua, sedangkan dia adalah yang paling kecil dari antara kami. Firman Allah Ta'ala, sungguh dia telah bertawaduk, merendah diri kepadaku, sedang kamu sekalian telah takabur. Dan sudah semestinya bagiku bahwa barang siapa yang merendah diri kepadaku, maka aku angkat dia derajatnya. Dan barang siapa takabur sombong kepadaku, maka aku rendahkan dia derajatnya. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan wahyunya kepada gunung seluruhnya. Maka firman-Nya, sungguh aku akan berkata di atasmu dengan salah seorang daripada hambaku, maka gunung-gunung pun menjadi besar, bangga diri, artinya menjadi takaburlah gunung-gunung itu, melainkan gunung tersina. Maka dia cukup tawadu kepada Allah Ta'ala dan berkata, siapakah saya ini? Sehingga Allah Ta'ala berkata di atas saya kepada salah seorang daripada hambanya. Oleh karena itulah terjadi pembicaraan antara dia Allah dengan Nabi Musa alaihissalam di atas gunung Tursira. Yang ketiga, Allah Ta'ala memberikan wahyunya kepada semua ikan. Maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh aku akan memasukkan Yunus di perut salah satu dari antara kamu. Maka ikan-ikan menjadi bangga takabur semuanya, kecuali hanya seekor saja, dan berkata, siapakah saya ini? Sehingga Allah Ta'ala telah menjadikan perutku sebagai tempat bagi nabinya. Gitu. Saya tawaduknya ini. Maka Allah Ta'ala mengangkat derajatnya dan memuliakan dari sebab tawaduknya. Gimana siapa saya? Allah berfirman di antara ikan-ikan. Dengan tawaduknya ini dimasukkan perutnya seorang nabi. Yang keempat, Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepada burung-burung makhluk terbang seluruhnya. Maka dia Allah berfirman,